Selamat malam semuanya, ya ini Eftak edisi 23 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Eftak edisi terakhir. Ada cukup banyak, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Eftak, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG melanjutkan penurunan sesuai dengan prediksi di Yeftok ataupun di Stockholm beberapa minggu terakhir. Kita sudah peringatkan potensi penurunan ISG ke bawah 6.900 dan saat ini sudah mencapai 6.700, artinya ISG akan melanjutkan penurunan ke target support 6.500 seperti yang sudah kami sampaikan sejak akhir bulan Mei, dan terakhir kita sampaikan di Stockholm yaitu dengan target di 6.500 yang ini merupakan saat ini di bawah 0,3 ya. Di sini terdapat gap terbuka ya di 6.600, 6.500 ya, dan ini adalah 0,618. Penurunan seperti sekarang ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mulai berinvestasi ya. Dan mungkin yang ingin menambah posisi di saham-saham yang tentu saja secara fundamental layak ya, secara fundamental harus layak dulu dan harga sahamnya sedang turun. Secara umum ini adalah waktu yang tepat. Ya, semoga Bapak Ibu semua sudah menyiapkan kondisi hari ini ya, seperti yang sudah kami sampaikan sejak bulan kemarin. Bersiaplah apabila wave C terbentuk ya. Posisikan portofolio Anda dalam kondisi yang ideal, memiliki cash yang cukup, tidak over position. Inilah yang kami maksudkan agar Anda lebih tenang menghadapi fluktuasi turun seperti sekarang ini, apapun itu alasannya, entah itu karena perang, entah karena A, B, C ya. Dengan portofolio kita yang ideal ya, dengan kita memiliki cash on hand, tentunya kita akan lebih siap menghadapi penurunan pasar seperti yang terjadi seperti sekarang ini ya. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mengantisipasi lebih awal seperti yang kami sudah sampaikan sejak beberapa minggu yang lalu ya. Nah, sekarang ini kita tunggu adalah target-target yang sudah kita sampaikan di Stockholm maupun di Eftok itu tercapai sembari kita melakukan akumulasi secara bertahap. Dan beberapa hari terakhir ini ya, permintaan terhadap membership peer dan peers seharusnya mengalami peningkatan seperti yang terjadi beberapa minggu yang lalu di bulan April. Itu juga sudah cukup banyak ya kita merekomendasikan saham-saham seperti BRI di 3.400 3.300, kemudian kita juga invest di Bulls Hunter di trend following pun di BBCA 7.600. Nah, mungkin pada momentum saat ini ya, penurunan seperti sekarang ini walaupun penurunannya masih kita katakan penurunan yang masih kecil ya, karena target kita di 6.500 belum tercapai. Setidaknya kita sudah bisa memulai di beberapa saham, misalkan ya BRI sudah kembali ke area akumulasi di bawah 3.800 ya, dan beberapa saham yang lain pun saya lihat juga sudah mulai mendekati, belum masuk ya. Dan ini kita dengan adanya konflik yang memanas, kita sudah menyiapkan saham-saham pilihan yang berpotensi tentunya untuk investasi ya beberapa tahun ke depan. Tentunya tetap ada yang akan diuntungkan ya. Saat pandemi pun kita tetap bisa mencari peluang saham-saham mana yang berpotensi diuntungkan, kita harus cari dan kita harus temukan dan kita harus berani berinvestasi di situ ya. Jadi dengan penurunan pasar ini, pertama ada diskon ya secara harga saham, kedua di saat sulit tentunya tetap ada yang namanya peluang untuk profit ya. Jadi jangan sampai karena market turun seperti ini Anda malah menutup mata ya. Justru saatnya untuk membuka mata selebar-lebarnya. Saatnya kita untuk mencari mana peluang yang paling menarik untuk kita berinvestasi. Jangan sampai nunggu naik baru bingung mau beli saham apa, baru bingung mau ngejar saham apa. Nah ya, prinsip investasi di kami adalah berinvestasi di saham yang berfundamental layak dan harga sahamnya sedang turun atau dalam tanda kutip jatuh ya. Tidak mungkin kita berinvestasi pada saham yang sudah naik terlalu tinggi untuk kita berinvestasi, tentunya resikonya jauh lebih besar ya.
begitu. Jadi secara umum seperti itu. Jadi Bapak Ibu pun kalau nonton Yeftok sudah berkali-kali, ratusan kali bahkan ya, kita mengulang-ulang kata itu ya, posisikan portofolio dalam kondisi ideal agar nanti ketika market turun, terkoreksi ataupun turun signifikan, kita bisa menangkap peluang terbaik yang bisa kita ambil gitu ya. Kebanyakan memang ya kami tidak mau menilai ini baik dan buruk, tapi menurut kami paling bijaksana adalah ketika market turun seperti ini kita mulai berinvestasi atau melakukan akumulasi saham-saham yang benar-benar layak dan harga sahamnya memang sudah masuk ke dalam perhitungan kita untuk investasi. Kita hitung mulai dari yang basic seperti dividen dan juga potensi pertumbuhan dari capital gain-nya seperti itu. Jadi jangan sampai kita berinvestasi hanya karena turun saja tapi kita tidak hitung. Kita harus berhitung kalau kita beli di harga saham sekarang ini ya, berapa potensi capital gain kita beberapa tahun ke depan dan berapa yield dividen yang akan kita peroleh. Itu harus sudah dikantongi, sudah kita catat, sudah kita hitung sebelum kita beli. Itu sudah harus seperti itu. Ya, jangan sampai kita beli baru mikir, wah kira-kira berapa ya ini potensi keuntungannya, berapa ya potensi dividennya. Nah, itu akan menjadi amburadul. Sudah kita sampaikan berkali-kali itu ya. Berpikir sebelum bertindak, ya, menganalisa sebelum berinvestasi. Ya, kalau Anda mungkin memiliki ya mungkin sedikit halangan, misalkan sibuk, tidak memiliki waktu untuk itu, silahkan Anda berkonsultasi, nanti kita akan bantu di Yef Advisor. Ya, tapi kalau Anda mungkin, Pak, uang saya mungkin terbatas, tidak bisa join peer atau peers, saya hanya bisa berkonsultasi secara gratis di Yeftok, silahkan. Ya, kita akan bantu sebisanya. Ya, gitu. Oke. Jadi manfaatkan sebaik mungkin penurunan yang terjadi saat ini. Pak Yef, apakah EXCL masih potensi naik untuk trading? Oke, kita masuk ke pembahasan saham ya. Karena ini cukup banyak, kita harus cepat bahasnya ya. Oke, secara teknikal saham ini konsolidasi ya. Potensi naiknya masih ada, namun di resist konsolidasi di 2300. Malam Pak Yef, tolong bahas trading plan ELIT. Oke, saat ini ELIT sudah berada di support ya. Dan ini sudah mulai di H4 ya. Sudah mulai terjadi rebound. Jadi Anda bisa beli di harga saham di harga saat ini di 150 ini dengan stop loss di 144 untuk target. Kita akan ambil yang paling memungkinkan di 157 itu TP1, TP kedua area 162 sampai dengan 167. Oke. Izin tanya, KPIG untuk swing entry di berapa, support berapa? Apakah KPIG menutup gap pada hari ini? Terima kasih, sehat selalu Pak. Oke, kita lihat ya. KPIG apakah hari ini menutup gap? Kita lihat di time frame jangka pendek ya. Untuk gap saat ini tidak saya temukan gap ya, tetapi dia sedang menguji support. Ya, saat ini dia menguji support. Kita buka di H4 ya. Di mana di sini saham ini sedang tertahan di 143 yang merupakan support konsolidasi minor. Ketika kita trading tentunya ekspektasi kita masih di area ini ya. Karena kemarin gagal bertahan di 156. Hari ini ya, Jadi ketika dia bertahan di 156 ini terkonfirmasi sebagai high low. Ketika ini dilewati berarti kecenderungan akan mengarah ke konsolidasi. Nah, terrefleksi juga pada indikator MACD. Ya, jadi ketika saham ini sudah berubah, kita harus juga menyesuaikan. Saham ini sedang konsolidasi, sehingga kita trading di saham ini adalah di skenario konsolidasinya. Ya, jika kita masuk di harga saat ini pun cukup ideal, risk menurut saya masuk ya di 142, 141 ya, ataupun di bawah 138 pun itu masih menurut saya masih bisa ya gitu, karena ini masih di bawah 5% secara risk. Kemudian untuk potensi upside di middle area ini 155 itu 5%, untuk resist konsolidasi di 160-an itu di atas 10%. Jadi menurut saya untuk trading di saat konsolidasi saham ini pun oke-oke aja, karena secara ruang menurut saya cukup ya, menyesuaikan juga dengan berapa persen yang Anda cari. Kalau menurut saya sih ini cukup untuk kita tradingkan gitu.
Baik, info AMAN potensi lanjutan apa 100 area rejection, maksudnya potensi lanjutannya ya, apa 100 area rejection, maksudnya gimana sih ini? Tadi beli di 99 potensinya keberapa dan SL-nya terima kasih. Harusnya bagaimana ya pertanyaan sepertinya? Pak, info aman potensi lanjutan apa 100 area rejection? Maksudnya resist kali ya? Mungkin ya. Oke. Jadi saat ini secara swing ya, kalau kita swing kan bilang untuk trading swing ya, saat ini posisinya masih swing turun dan sedang menguji support. Tidak salah kita beli di saat ini pun, kenapa? Karena ini memang disupport dan dia bertahan ya. Jadi bisa untuk hold, Anda bisa proteksi di 96 ya, dengan TP terdekat di 100 area 106 sampai dengan 108 ya. TP kedua bisa di area 119 sampai dengan 122 gitu. Ya, jadi bisa hold selama tidak turun di bawah support yang tadi. Tolong analisa saham APX untuk trading udah telat masuk atau masih belum? Berapa TP-nya? Terima kasih. Oke. Udah telat atau belum? Kalau kita bicara telat berarti risknya sudah melebihi toleransi kami ya. Gitu. Oke. Kita bicara kenaikan, sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini sangat jauh, sudah sangat jauh. Jadi risikonya terhadap resiko teknikalnya ini sudah 20% lebih, tentunya ini tidak masuk, ada gap di bawah juga di 111 gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk sekarang sudah terlambat. Untuk bicara TP di saham ini kita akan lihat secara Fibo jangka pendek, kita akan lihat ya, kemungkinan masih bisa ya, masih bisa dengan target di 180-an ya. Tentunya secara risk rewardnya sudah tidak menarik lagi begitu. Assalamualaikum, malam Pak ya. Waalaikumsalam. Izin tanya, apakah MTL Like Invest sudah pernah kita bahas Like Invest secara fundamental? Jika iya, berapa base price dan target price-nya? Terima kasih. Sehat dan sukses untuk Anda dan tim. Untuk MTL sudah sering kita bahas dan secara fundamental Like Invest ya. Tetapi ya kita harus tahu bahwa saham ini memang dalam tren turun. Sudah kita pernah ulang-ulang. Kalau Anda mau investasi yang dalam tanda kutip lebih cepat, hasilnya harus menunggu di uptrend. Tetapi kalau saya siap dibawa kemanapun asalkan secara fundamental layak. Nah, semakin turun semakin dibeli gitu ya. Ada yang kita beli karena dia masih turun gitu ya. Nah, oke, secara fundamental ini jelas masih tentunya tumbuh ya. Saya ulang lagi ya, tumbuh dari atas sampai bawah, dari revenue sampai dengan profitnya tumbuh. Secara profitabilitas juga tebal ya, jadi jelas mutlak Like Invest. Dan harga sahamnya turun, berarti ini ya bisa dikatakan adalah momentum untuk berinvestasi gitu ya. Nah kalau kita lihat dari sini pola-polanya, saya rasa best price-nya tidak jauh dari bottom terakhir di 490, sehingga di harga saat ini pun menurut saya ya cukup baik ya. Jadi Anda harus belinya bertahap, tetap kita tidak bisa beli bulat-bulat di best price. Misalkan kita sebut tahun 2024 bulan April atau Mei kita sebut di angka 3.800. Apakah kita berinvestasi di saham BRI di 3.800 bulat-bulat? Tidak. Kita investasi di BRI mulai dari 3.800, dia turun ke 3.700 kita beli lagi, dia turun ke 3.600 kita beli lagi, begitu. Ya toh? Nah, kita misalkan kita bicara skenario lanjutan penurunan, kita bisa bicara ini turun lebih jauh lagi, yaitu misalkan di 438 Anda bisa nambah ya. Jadi semakin ke bawah semakin bisa menambah posisi dengan catatan fundamentalnya memang memenuhi syarat layak invest dan tidak ada perubahan ya. Seperti itu. Malam Pak, tolong bahas TPIA, berapa target koreksi jangka menengah? Kita lihat secara teknikal jangka menengah ya, menggunakan weekly ya, karena ini saham ini kan secara teknikal masih berada di resist, tertahan di resist ya. Nah berarti resist konsolidasi ini berarti target koreksi jangka menengahnya ya, ini adalah middle area di 0,5 di 8.500 ya, sampai dengan paling tidak di 0,7 yaitu di
7.400. Seperti itu. Malam Pak, ACRO untuk invest beserta TA-nya ya Pak, terima kasih. Oke, kita lihat ACRO, ini saham baru ya sepertinya ya. Saya kurang update. Baru ya? Oke, baru ya tahun kemarin ya. Oke, semoga fundamentalnya bisa dibaca gitu ya, udah ada datanya maksudnya. Mohon maaf ya, jadi memang ya saya tidak bisa berkomentar tanpa adanya data di TradingView. Jadi kalau nggak ada di sini ya mohon maaf, saya tidak bisa bilang ini layak ataupun tidak layak, no comment ya. Yev hanya bicara layak dan tidak kalau ada datanya gitu ya. Mungkin bisa dicek dulu mungkin sebelum konsultasi apakah ini sudah ada apa belum, karena TradingView juga mungkin juga kurang update juga, tetapi ya saya memang makainya TradingView gitu ya. Kalau TradingView belum ada ya saya nyari yang lain gitu ya, yang ada datanya yang bisa kita ukur ya. Tadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa ketika kita berinvestasi kita sudah mengantongi proyeksi-proyeksi yang sudah kita bisa hitung ya, dan kita hitung itu kita tidak sembarangan hitung gitu ya. Setiap perhitungan itu ada data yang harus kita sebagai pendukung penguat proyeksi-proyeksi. Nah, ketika tidak ada data, ketika tidak ada angka ya, investasi ini akan mengarah pada spekulasi dan kita nggak mau ya. Jadi angka itu sudah harus, karena tanpa itu ya kita akan banyak mengalami kesalahan, dan kesalahan itu tidak bisa kita ukur, resikonya kita tidak bisa kalkulasi gitu loh. Makanya ya mohon maaf apabila ada member peer atau peers berkonsultasi terkait saham IPO ya, kita sampaikan seringkali, kita tidak bisa menganalisa saham baru IPO ya gitu. Dan pun untuk trading pun kalau belum ada chartnya ya itu tidak bisa kita trading ya. Sekalipun dia naik arah berkali-kali, kalau tidak ada chartnya belum terbentuk ya, kita mohon maaf tidak bisa melakukan rekomendasi untuk saham seperti itu ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghitung, mengkalkulasikan berapa risk dan rewardnya ya, bagaimana konsekuensi yang akan kita terima ketika kita rekomendasikan saham seperti itu ya gitu. Jadi seperti itulah kira-kira kekurangan dan kelemahan kami. Banyak sih kelemahan, itu salah satu kelemahan kami. Jadi pertimbangan baik-baik kalau Anda mau join Yev Advisor. Banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Salah satunya adalah tidak bisa merekomendasikan saham yang benar-benar baru IPO ataupun untuk investasi kalau tidak ada datanya di TradingView, karena TradingView saat ini yang kita gunakan sebagai di sistem kami untuk melakukan analisa, mengambil keputusan saham ini layak dan tidak layak. Ini ya untuk edukasi supaya Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kalau join Yev Advisor itu kekurangannya seperti itu, kelemahannya seperti itu. Itu tidak bisa kita berspekulasi untuk merekomendasikan sesuatu saham ya gitu. Oke. Mohon bahas OBAT untuk trading Pak. Setelah penurunan cukup dalam beberapa hari atau minggu kemarin, apakah sekarang bisa untuk entry? Terima kasih Pak, sehat selalu. Oke, kita lihat. Oke, saat ini turun ya. Dan saya rasa ini masih menangkap pisau jatuh. Jadi kalau kita mau trading di saham ini ya, dan ini pun sudah setelah tembus 1,6 pun ini masih ke bawah lagi dengan penurunan cukup signifikan. Saya rasa Anda harus hati-hati ya. Kenapa? Kalau dia meluncur seperti ini, saya khawatir dia akan melanjutkan ke ekstensi selanjutnya ya. Sementara ini mungkin Anda bisa tunggu di 300 ini, level 300 ini apakah dia bertahan. Kalau bertahan mungkin nanti bisa ditanyakan lagi. Tapi ini ekstensi selanjutnya adalah 226. Jadi cukup jauh gitu ya. Jadi sebaiknya tunggu lagi. Apa ini? Kalau tidak jelas mohon maaf saya tidak akan komentari ataupun bahas ya. Oke, malam Pak Yep, untuk saham BMRI saya sedang apa ini FL nih apa? Floating loss 15 mungkin ya, 15 jutaan kemarin dapat dividen 9 jutaan. Apakah masih layak hold sambil tunggu dividen tahun depan? Terima kasih. Saya sudah sampaikan berkali-kali sejak tahun lalu, BMRI hanya layak investasi di harga 4.040 ke bawah.
Di atas itu mau dapat dividen berapa juta pun kita nggak pakai nominal ya, kita menggunakan yield persentase ya. Jadi ini untuk untuk menyamaratakan modal berapapun kita menggunakan persen ya. Jadi mohon maaf, mungkin gunakan saja persentase ya. Floating loss 10%, 15%, kemudian kita dapat yield dividennya sekian persen gitu, baru kita bisa menyimpulkan oh itu bagus dan tidak bagusnya ya. Jadi 15 juta ini kan kita nggak tahu juga harga beli Moody berapa ya. 9 juta ini nggak tahu juga kita yieldnya berapa, sehingga ya sulit untuk memberikan saran. Ada baiknya memang disampaikan harga beli ya, kemudian persentase. Kalau Anda nggak tahu PV, persentase aja alokasi ya. Misalkan saya punya duit 10M, saya sudah invest di situ 2M gitu ya, berarti Anda sudah mengalokasikan 20% dari total keseluruhan modal yang Anda miliki ya. Terus kita bisa hitung berapa persen potensi kerugian apabila saham ini turun ya. Terus kemudian kita bisa hitung berapa yield dividen yang akan kita peroleh beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi kalau kita cuma dapat, saya floating loss sekian juta, kemudian dapat dividen sekian, kita nggak tahu berapa Anda beli ya gitu. Apakah BMRI layak hold? Tidak layak hold menurut saya untuk harga saat ini, karena masih sangat jauh ya. Kita sudah sampaikan berkali-kali ya, Anda bisa cari pembahasan-pembahasan yang sebelum-sebelumnya bahwa Bank Mandiri ini hanya akan kita rekomendasikan untuk investasi hanya di 4040. Dikasih atau tidak kita tidak peduli, tetapi angka itulah angka yang paling baik untuk kita berinvestasi di saham ini ya. Kalau kita bicara 4020, 4040 itu 2 tik di atas yang seharusnya 4020 ya seharusnya, tetapi kita ambil selalu di atasnya agar mudah tercapai atau mudah dapatnya ya gitu. Kalau kita bicara di level-level saat ini mungkin hanya trading only ya, tidak sama dengan BRI perhitungannya ya. Nah, kita bicara 4040 ya, 4020 itu bagus kalau dapat di situ dengan yield yang sudah kita perkirakan. Harusnya Anda dapat di atas average ya yield yang diberikan BMRI setiap tahunnya. Misalkan kita let's say 8%, Anda bisa dapat di atas 10%, itu kan sudah sangat bagus ya. Belum dihitung termasuk dengan capital gain ya, dan capital gainnya seharusnya lebih besar daripada Anda beli di atas 5.000 katakanlah gitu ya. Karena ini double top ya, kita hitung secara akurat potensinya adalah ya kalau dia tembus 0,3 ya kita bisa tunggu di 0,6 secara Fibo, dan Fibo 0,6 itu berada di 4.000 atau bahkan bisa di bawah 4.000 ya gitu. Jadi potensi yieldnya tentunya pasti ya kita sudah perhitungkan sebelumnya. Kalau kita sudah menyebut angka seperti tahun kemarin kita sebut BRI di 3.800 ke bawah, tentunya ya kita sudah hitung, termasuk tentunya kita sudah hitung potensi kalau dia sepaling minimnya kita dapat berapa. Jadi ada target optimis dan target pesimis ya. Dan target pesimis di angka itu yang kita sebutkan itu sudah termasuk angka yang di atas average ya. Kita sudah di atas rata-rata orang gitu ya. Jadi kalau Anda bicara apa saya nunggu, kalau Anda nunggu bisa saja Anda akan dibawa turun lebih dalam. Sekali lagi potensinya seperti itu ya. Pak Yef, tolong bahas HMSP, apakah di harga sekarang layak invest? Spill laporan keuangan juga Pak Yef, apakah ke depan industri rokok masih dalam tekanan tarif cukai? Kalau menurut saya masih dalam tekanan secara margin, profitabilitas tentunya akan masih terdampak ya. Kenapa? Karena ya kita bicara APBN gitu ya, kita bicara APBN itu 8% dari sini ya. Tentu saja pemerintah dengan perlambatan ekonomi ya mereka akan terus mencari ya sumber-sumber, salah satunya adalah dari cukai. Yang terakhir kan ada cukai minuman ya, minuman minuman manis itu bisa dijadikan sebuah tambahan. Nah ini menurut saya sih masih akan dalam tekanan karena secara profitabilitas meskipun secara syarat layak investnya masih terpenuhi, tetapi dalam tekanan itu yes ya. Secara profitabilitas ini kan ya kita bicara ini masih sangat jauh sebenarnya,
Tapi kalau pertanyaan Anda adalah dalam tekanan, iya dalam tekanan. Ya, dalam tekanan tentunya. Karena ini sangat jauh kalau kita bicara penurunan profitabilitas ini. Kita bicara 2019 ketika kita waktu itu juga merekomendasikan saham ini masih sangat jauh ya. Itu bottom line-nya bisa di angka 20 bahkan 30%. Itu kan angka yang sangat-sangat nyaman ya untuk kita merekomendasikan. Ya, kita bisa bicara defensif ya, ini masuk yang defensif. Tetapi ya dengan adanya kebijakan yang tidak mendukung bisa jadi terdampak resikonya. Salah satunya seperti ini. Inilah dinamika market yang harus kita terima. Konsekuensi seperti inilah yang kita harus bisa terima. Kalau pertanyaan Anda sekarang ini apakah layak invest? Secara syarat layak invest, saham ini masih layak. Masih sangat jauh ya untuk dia dibilang tidak layak. Karena profitabilitasnya masih jauh di atas ambang. Ya, masih cukup layak. Bicara pertumbuhan, kita bicara pertumbuhan profitabilitas tentu saja akan tertekan. Kenapa ya? Ada cukai tadi. Ya, profitabilitas turun tentunya terrefleksi dalam pertumbuhan yang namanya profitabilitas. Jadi kalau menurut saya kalau Anda invest di saham rokok ya, kita harus bicara very long term, jangka panjang sekali. Ya, kalau Anda mungkin ingin invest saham ini untuk beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, saya rasa banyak opsi-opsi yang lain yang lebih cepat. Ya, gitu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi tergantung dengan time frame Anda. Ya. Apakah saham Cleo bagus untuk investasi? Mohon analisa saya. Bagus, sudah pernah kita bahas ya. Anda bisa cari di Telegram ya. Cleo kita sudah bahas kemarin. Secara fundamental layak, tetapi harga sahamnya sudah tidak layak lagi ya. Cleo kita bahas terakhir kemarin, belum lama ya. Nih kita sudah bahas secara khusus, kita juga sudah bahas kemarin kapan ya, belum lama ya, harusnya sebentar saya carikan. Di Mei. Anda bisa cari di pembahasan sebelumnya ya. Ini layak invest dan pernah kita rekomendasikan, tetapi memang sahamnya sudah naik sangat jauh. Ya, Anda bisa cari sendiri di pembahasan sebelumnya karena belum ada perubahan. Ini tanggal 17 Juni misalkan. Ya, kemudian ini kemungkinan saat baru kemarin stock split kemarin ya. Gitu. Kita bahas ini ya bahwa targetnya kita targetkan di atas 1100 dan sudah tercapai sebelum stock split ya. Dan sekarang ini setara dengan sama dan harga, ada yang tanya harga wajar kalau saya tidak salah ingat ya di angka 500. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi ya. Jadi silahkan Anda tonton lagi pembahasannya. Oke? Karena saya masih ingat ya. Selalu hadir dan selalu dinanti Yev Talk. Terima kasih sudah menonton, sudah menantikan Yev Talk ya. Sangat senang bisa melihat mungkin Bapak Ibu yang selalu menonton ya Yev Talk ini. Oke, lanjut ya. Pani buat swing Yev. Oke, enggak apa-apa, singkat seperti ini. Ya, tapi jelas pertanyaannya gitu. Oke, untuk swing ya. Jadi ini kan proses ABC ya. Jadi proses B ini belum selesai ya, karena target kita ada di 14.200 dan sekarang ini memang masih dalam jangka pendek dia konsolidasi. Ya. Dengan tidak tembusnya 10.300, peluang untuk dia membentuk B maksimal karena ini secara minimal dia di 0,3 sudah tercapai di 11.500 ini. Seharusnya 0,6 ini bisa tercapai di 14.000. Akan tetapi sekali lagi kita bukan price maker. Kalau ternyata tembus ke bawah 10.400 ke bawah, potensi optimal di 14.000 ini menjadi gagal. Oke, saya kasih tahu ini supaya Anda siap. Ya, kalau tembus ke sana harus ngapain? Ya, kalau Anda punya posisi ini ya. Oke, untuk swing sementara ini kita bicara swing ya di area konsolidasi tentunya. Ini support ya di 10.400. Sekarang ini di 11.000. Ya, dan swingnya masih turun. Risknya masih sekitar 7%. Jadi Anda bisa nunggu misalkan di 10.700 dengan target di middle area di 11.175, TP kedua di 12.200. Di area konsolidasi dulu ya. Baik, sudah saya jawab semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah menonton kami, sudah berkomentar, berkonsultasi di Yev Talk ini, sudah mendukung kami dengan
subscribe, dengan like, dan mungkin sudah bergabung ke layanan kami. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi dari Bapak Ibu semua. YF Advisor tahun ini sudah menginjak umur yang cukup berumur ya, 8 tahun ya. Tahun depan kita sudah hampir mungkin 10 tahun ya, tahun 2027, 2026 ya, kita sudah akan mendekati umur ke-10 ya. Semoga terus bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu penonton YF Talk, terutama khususnya untuk member-member kami, baik itu di layanan trading di private trading room ataupun di Bulls Hunter, di layanan investasi kami peer ataupun di peers ya. Pesan saya untuk kondisi saat ini tentunya ini adalah kesempatan terbaik untuk kita berinvestasi. Setiap penurunan market itu adalah kesempatan yang tepat untuk kita berinvestasi jangka panjang ya. Dan juga trading pun tetap trading, kita trading seperti biasa, tidak ada sesuatu yang kita harus khawatirkan. Yang terpenting adalah untuk trading kita harus disiplin dengan trading plan ya. Termasuk dalam salah satunya adalah stop loss, alokasi, cash on hand, itu harus terus terjaga sesuai dengan strategi yang kita sudah pegang. Itu saja yang dapat saya sampaikan di YF Talk malam ini. Oh ya, untuk waiting list private trading room saat ini ada 5 ya. Hari ini ada cukup banyak yang masuk di PTR ya, sudah masuk antrian, dan ini kemungkinan di 3 Juli ya tersedianya, karena banyak yang saat ini mulai pindah ke investasi ya, karena ya banyaknya peluang di investasi tentunya akan mendorong orang untuk mengalokasikan dana lebih ke saham-saham yang layak invest di saat ini. Tetapi trading tetap jalan, trading seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya ya. Peluang trading semakin turun semakin banyak ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.